suara datang dari arah observatory menuju ke arah keraton yang mana ternyata EVOS akan bertabrakan dengan First Rider Storm sepertinya Bung Skyla. Waduh, kali ini First Rider Storm sudah langsung turun di dalam observatory. Satu tembakan sudah mulai dikeluarkan, juga ada seorang scooper yang berhasil mendapatkan satu player dari EVOS. Dan kali ini First Rider Storm menang dari segi jumlah, Jisvan. Yap, semakin intens sepertinya pertandingannya, ditambah dua player dari EVOS pun sudah kehilangan. Bahkan kesempatannya masih bisa diambil dengan sangat baik oleh seorang Abak. Walaupun Abak sekarang nggak punya duel, tapi dia berhasil dapetin satu orang Uai. Salah satu player yang juga biasa diandalkan dari arah First Rider, tapi sepertinya agak berbahaya. Abak pun sudah membuka krononya dan di bawah sepertinya ada frame dari EVOS yang juga harus dihabisi begitu saja. Abak masih harus menolong temannya. Jadi ini kayaknya 2 bahkan 3 nama yang masih disamarkan merupakan bagian dari player EVOS Divine yang baru Survivors. Tapi apa yang terjadi sepertinya gak lama kemudian ada satu tim lagi yang akan coba mendekat ke area observatory, dan tentunya ini bukan jadi satu langkah yang mudah, apalagi untuk Everstorm. Foxy pun sepertinya ikut turun tangan Bung Skyla, dan sepertinya tapping pun tak bisa dihindarkan. Fluxy mau nggak mau harus berlari mencari tempat yang lebih aman. Si Ocol pun berhasil mendapatkan Fluxy di sana, jatuh knockdown. Sementara dari Tiger Wong bakal coba join dan akan dipantau dari arah higher ground. Sudah terlihat satu orang jatuh, Hans berhasil mendapatkan satu orang, dan kalau saya sampai akhirnya First Rider Storm harus dipulangkan ke arah lobby, dan EVOS akan menguasai rumahnya. Dan bahkan Hans pun sepertinya bukan ancaman, walaupun Faker di sana sudah terlihat cukup jelas berbahaya tentunya untuk Faker karena setengah darahnya udah terkikis. Abak pun gak bakal tinggal diam, dia akan mengejar dan memastikan tidak ada yang bisa teman-temannya di observatory Bung Skyla. Dan kali ini sangat tidak menguntungkan untuk First Rider Storm. Di game pertama mereka harus kehilangan poin begitu banyak ya, dan kali ini Faker juga sudah langsung dieliminasi oleh seorang Abak. 6 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan dan dikumpulkan oleh teman-teman EVOS Divine. Dan kalau kita melihat dari rekrutan barunya, si Ocol ini langsung menunjukkan kegigihannya. 3 player dia dapetin di tim, yang dimana diantaranya didapetin 3 lagi oleh Abax. Artinya 3 poin eliminasi yang didapatkan Abax dan juga si Ocol ini menjadi poin yang sangat penting, mengingat rekrutan baru mereka bertahan langsung di observatory, dan lawannya adalah First Rider Storm loh, Bung Haji. Iya, ini First Rider Storm hitung-hitung tes ilmu ya Bung Skyla ya, karena kita tahu kan dia biasa punya drop zone di hanggar gitu ya kan. Terus juga dia mengingat di hanggar ternyata yang turun juga ada teman-teman dari Tiger Wong. Tiger Wong pun juga mempunyai kebolehan yang harus diperhitungkan, tapi ternyata kita harus dialihkan ke arah sekitaran Pochinok. Sudah terlihat ada satu player yang menggunakan vehicle, langsung turun aja dari vehicle lah karena udah ditembakin sama Limzi dan juga teman-temannya. Kelihatan ada perlawanan dari MK Athena, dan akhirnya Aji pun harus di knockdown dan di ending begitu saja oleh teman-teman dari NSC Bung Skyla. NSC, kita melihat kali ini ada seorang Limzi yang akhirnya turun gunung lagi membawa nama guildnya. Nggak heran dan nggak membuat gue bingung juga kenapa dia bisa bermain untuk NSC lagi, karena memang di event terbesar Free Fire Indonesia nantinya, Bung Haji, ini para guild punya kesempatan yang sangat besar untuk melaju ke babak nasional bahkan internasional. Tapi kita tahan sedikit pembahasannya. Kali ini ada Hide yang bakal bertemu dengan GRC, seorang John di depan menjadi tank untuk teman-temannya. Tapi AZ sudah berhasil mendapatkan satu player, tapi di lain sisi seorang John malah melakukan bom bunuh diri ya Jiswen. Wow, apakah itu Faiz yang kemarin baru lepas dari Bigetron? Ternyata dia join ke arah Dewa Hide, yang mana kita juga tahu Hide tadinya ada di RRQ Hide. Tapi kali ini dengan masuknya Faiz, harapan gue cukup besar untuk tim ini karena udah kelihatan juga setup dilakukan dan cukup baik sejauh ini, berhasil memisahkan lawannya. AZ itu harus jatuh dihabisi, dan John sepertinya semakin dipojokkan tanpa diberikan celah. Terlihat juga sudah jatuh ternak, dan begitu saja Faiz bersama si Rochelle mempunyai koordinasi yang sangat baik kali ini Bung Skyla. Luar biasa Hide kali ini dengan 3 poin eliminasinya, diantaranya 1 berhasil didapatkan oleh Faiz, sang rekrutan teranyar yang baru saja pindah dari Bigetron seperti yang di-mention oleh Bung Aji.
kita bakal melihat debutnya seorang Faiz ini untuk tim Hide seperti apa, karena mengingat 3 orang dari Hide sendiri udah benar-benar cukup kuat ketika mereka bermain untuk RRQ, dengan tambahan 1 player seperti Faiz MKS yang bisa gua bilang memiliki experience yang lebih juga, sudah merasakan panggung juga, dan merupakan salah satu grassroots player ya Bung Haji. Iya. Kalau udah kayak gini gue jadi kepikiran bentar. Kayak di Hide itu kan ada crime. Apa jangan-jangan nih Bung Skyla? Bisa jadi ya. Nah, ya kan? Soalnya kan kita tahu sendiri crime juga sebagai sniperman-nya dari tim RRQ Hide pada waktu itu. Tapi melihat dari Dewa Hide sendiri sekarang nggak bersama crime, bisa jadi crime-nya kayaknya masih stay di RRQ tuh ya. Itu dia. Nah, gue mau ingetin lagi buat para survivors, kalau kalian lagi nonton, kalian cocok banget nih untuk sambil diruput kopi kenangan hanya untukmu. Rasa apapun cocok banget untuk nemenin login battle series kali ini, karena gue ngekes sama Jisven juga sambil minum kopi kenangan hanya untukmu. Betul sekali Survivors, rasa pilihannya juga menarik semuanya. Ada yang avocado, ada yang mantan Cino, ya kan? Ada juga yang Black Karen. Mantan Cino tuh saya tahu tuh, itu anak Onyx Olympus setahu saya. Tolong ya, belum main. Ya. Tolong dong, Anda Di ini. semifinal 2 nanti dia main ya kayaknya. Apa jadi coach aja sekarang? Aduh, itu sedikit sulit. Dan NSC, kalau kita melihat ke dalam game lebih jauh lagi, kali ini sudah mendapatkan satu posisi yang bisa gue bilang enak tapi nggak enak, karena kalau mereka nggak bergerak dari sekarang, mereka bakal menjadi salah satu tim yang bakal difokuskan sama beberapa tim sekaligus, karena di daerah Cape Town ya sudah ada 2 tim, MPX dan juga teman-teman dari GRC yang hanya tersisa 2 playernya aja di sana. Yap, gue lihatnya di sini player dari GRC juga udah sadar betul mereka harus bermain pasif setelah kehilangan 2 temannya di arah mil. Tapi sayangnya MPX Tretan di sini gak bakal menurunkan tensi mereka, karena mereka paham betul setelah dari Sentosa mereka bakal menyisiri area Cape Town supaya tidak ada tim yang tersisa. Terlihat 2 player dari GRC pun mengalami sedikit kesulitan, terutama 1 playernya kayaknya agak mengalami gangguan dari segi connection. Tapi yang paling menyenangkan lagi selanjutnya bukan cuman MPX Tretan, ada juga satu tim yaitu NSC yang benar-benar memantau dari area Pocinok dan juga Kota Tua. Langsung kontak jarak dekat, sepertinya Chaps berhasil mendapatkan Stevie K dan disusul sepertinya oleh Radocio dan juga Obspora untuk bergerak. Apakah mereka mau fight back atau ternyata mereka mau narik ke belakang bergerak ke arah vending machine? Karena kalau yang gue lihat di sini NSC juga punya vehicle yang siap untuk maju menjemput kesempatan mereka, tapi karena tidak adanya serangan balasan, mereka pun lebih milih untuk mengamankan zona terlebih dahulu, Bung Skyla. Wah, ini satu keputusan yang menurut gue cukup matang dari NSC. No wonder, karena memang ada seorang Dimsi juga, player yang sudah memiliki pengalaman, 1000 pengalaman bisa gue bilang, berganti-ganti tim tapi selalu menunjukkan konsistensinya. Dan kali ini GRC yang akan memisahkan 2 playernya, mereka bakal coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi gue rasa seorang tim bakal cukup struggling karena di belakangnya udah langsung diikutin sama salah satu player dari NSC. Dan kali ini NSC juga udah tahu betul kemana mereka harus menutup exit plan dari GRC maupun MPX saja. Yes, semakin terlihat cukup jelas di sini. Tapi GRC menurut gua bukan satu keputusan yang baik ketika dia memaksakan untuk memberikan serangan-serangannya di luar zona dengan kondisi resources yang sangat minim. Sementara itu pergerakan dari Evos Divine juga sudah langsung bergerak ke arah tengah map. Terlihat Abax dan juga kawan-kawannya akan bergerak maju karena merasakan adanya tembakan-tembakan di arah depan. Tapi sepertinya dari arah Silani Chuax dan juga Genjer Chuax bersama Jun, bersama juga dengan Rektor akan memberikan serangan menuju ke arah Evos Divine. Terlihat 2 orang setidaknya udah terpantau oleh seorang Silani Chuax. Dengan grozanya masih digulung dulu medikasinya agar bisa lebih maksimal. Tapi circle sepertinya semakin menunjukkan ke arah tengah bagian depan mil dan juga Riverside. Ini akan menjadi tempat selanjutnya yang cukup merepotkan untuk teman-teman Chuax. Bahkan dari Evos pun di belakangnya dibayang-bayangi oleh teman-teman dari
tim Tiger Wong. Tapi EVOS sepertinya udah mulai nggak punya banyak pilihan, melainkan dia harus melakukan upaya rushing karena depan dari tim Chuax sudah terlihat ada lemparan grenade yang sangat baik dari Cerachu, memaksa player-player dari Chuax untuk semakin sempit pergerakannya. Ontar pun dilakukan oleh seorang Cerachu. Dari depan pun ada si Ocol juga maju ke depan, berhasil dapetin satu rektor Chuax, tapi berhasil mendapatkan satu player yaitu Abax. Apakah mungkin Abax tolong nggak? Ternyata tapi si Ocol dan juga EVOS Cerachu berhasil membubarkan player-player dari Chuax. Dan juga di belakang sana Sampremen berhasil mendelay satu lawannya yang terlihat dari balik patahan, Bung Skyla. 10 poin eliminasi dan kehilangan satu player yaitu seorang Abax merupakan salah satu harga yang cukup mahal didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Defense, mengingat masih ada 9 tim. Abax yang nggak ada, mereka nggak sama sekali dekat dengan vending machine atau revival spot yang bisa mereka gunakan. Tapi kali ini kalau mereka bisa masuk ke dalam zona selanjutnya, ini bakal menjadi worth sekali. Di lain sisi, seorang Faker bisa gue bilang kurang untuk yang namanya respect ke arah kanan, padahal mereka tahu nih di kanan ada EVOS, tapi mereka tidak memasang gol ketika berjalan menuju ke zona selanjutnya. Tapi di lain sisi, Dimas masih melakukan tugasnya dengan sangat baik ya, Jisman. Yap, semakin hektik tentunya, apalagi kalau kita perhatikan Hans pun berhasil dapetin Sampreman bersama dengan player-player dari Empo Esports di sana, Valdo dan juga Brianjo dan juga bahkan Besto di sini akan dilululantakan pertahanan mereka oleh MK. Mantap sekali, udah bagus banget permainannya karena bisa menentukan potensi-potensi serangan mana yang akan berhasil dan berhasil dieksekusi. Ternyata Empo pun harus dipulangkan di posisi ke-9. EVOS Cerachu masih mencari kesempatan untuk menculik 1-2 player yang ada di depan matanya, dan satu orang dari MK pun akhirnya terculik. Tapi sisa playernya EVOS Cerachu dengan 28 gluol yang ada nggak punya alasan untuk tumbang harusnya, apalagi Circle juga udah memaksa mereka untuk maju semakin dekat ke arah depan. Lu bisa lihat gimana EVOS Cerachu punya 25 medkit dan juga 13 medical kit di sana. Oh my god, coba langsung diras begitu saja dengan pelontar juga yang udah disediakan. Radocio sayangnya harus keluar dari arah zona karena memang zonanya sudah menggigit dengan sangat sakit. Drens masih bisa memberikan perlawanan tentunya karena EVOS Divine terlihat dari arah Sampreman masih berupaya dengan semaksimal mungkin dengan snipernya berhasil menumbangkan MK Athena kali ini. Sisa 7 tim aja. Di balik garasi sana pun di RC sepertinya sudah ternotis oleh EVOS Divine dan Akel di dalam rumah. Tahun susah banget, maju kena mundur kena, langsung diajar habis sama EVOS Divine. 14 poin eliminasi dikantongi. Madura Prime Tretan juga harus tumbang di peringkat ke-7. Sisa 6 tim aja. NSC mau turun gunung dari arah Mil, tapi sayangnya di bawah sudah tidak ada ruang untuk NSC, dan NSC hanya bisa meratapi nasibnya aja yang udah ditentukan oleh tim-tim yang sudah mendapatkan compound di arah bawah. Circle pun akan berjalan memaksa semuanya untuk semakin dekat lagi, Bung Skyla. Dan ini tentunya bakal menjadi satu keuntungan untuk teman-teman dari ID. Mereka memiliki kompon dengan vision yang sangat luas ke arah kiri maupun kanan. Mereka bisa nge-cover semua arah tanpa harus takut di pick up dari arah yang berlainan, karena mereka hanya satu-satunya orang yang berada di dekat sini. Siapapun yang coba mendekat pasti bisa mereka usir. Contohnya teman-teman dari Tiger Wong Esports kali ini yang sedang coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya masih bisa mereka hadang pergerakannya. Begitu juga dengan salah satu player yang tersisa dari tim 1 kali ini. Dan 6 poin eliminasi, 7 kali ini bahkan memenangkan GRC Sleeping Night juga, menjadikan seorang Hide salah satu tim yang cukup potensial untuk mendapatkan buya di game pertama, Jisven. Iya, dan semakin sengit sepertinya posisinya, apalagi kalau ngelihat gimana pergerakan dari Tiger Wong juga udah terpojokan kondisinya, terlalu berbahaya tentunya untuk Tiger Wong. Tapi gak bisa dipungkiri lagi, momen-momen seperti ini udah gak boleh kebanyakan mikir, karena kondisinya dari RRQ atau bahkan Dewa, saya masih belum move on dari RRQ Hide. Ini adalah Dewa Hide teman-teman ya. Dan kembali ke in-game dimana Tiger Wong masih berusaha untuk masuk ke dalam zona. Ternyata Dimas masih bisa diandalkan dengan snipernya. 2 player dari arah Dewa Hide udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi dari kejauhan masih ada EVOS Cerachu dengan 23 gluolnya yang harusnya ini bakal jadi modal untuk EVOS Divine mendapatkan buya. Apa yang terjadi selanjutnya? Karena dari si Ocol pun lebih milih untuk tiarap dan tidak
bisa dihajar. Terlalu berbahaya, terlalu beresiko untuk JRC. Tapi bagusnya dari si Ocol membuka Glual di waktu yang tepat. Hans berhasil dapetin satu orang lagi. Dan kelihatan dagu bahkan kaki-kakinya di balik Glual sana bakal coba dibidik oleh seorang Surya dari JRC. Banjir dan juga Lim akan coba menunjukkan kebolehannya. Tapi apa boleh buat? Faiz dari belakang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan seorang player dari Tiger Wong. Set Shockwave pun sudah datang, ditujukan ke arah Lim. Dan Evos Teracu udah siap maju menggunakan bahan peledak-peledak yang bisa dia gunakan. Bahkan ada sebuah pelontar yang siap dibidik Jar. Tapi ternyata damage-nya masih belum bisa meledakkan pertahanan dari arah JRC. Walaupun sekarang JRC sudah semakin terpojokan, nggak bisa berbicara banyak lagi. Harusnya si Ocol pun dapat satu, Evos Teracu juga dapat satu, dan langsung dicas habis sama Evos Teracu bersama si Ocol. Kerja sama yang luar biasa di sini sudah tercipta 18 poin eliminasi untuk EVOS Divine. Sisa teman-teman dari MK atau bahkan dari Dewa Hide dan juga dari tim TWE atau Tiger Wong. Terlihat satu orang Hans di sana masih di balik Glual, tapi sudah terprediksi oleh EVOS Teracu. Bukan dulu Glualnya untuk respect dan Faiz. Sebuah big deal pick off tercipta oleh Sam 13 atau Sam Preman tentunya. Langsung dibabat habis, diledak-ledakin, nggak dikasih ruang untuk bergerak. Tapi sayangnya si Ocol di sini malah ke counter di jarak sedekat itu. Untungnya ada EVOS Teracu dan harusnya ini bakal menjadi confirm untuk teman-teman dari EVOS Divine, karena 20 poin eliminasi sudah dikantongi, ditambah udah masuk top 2. Nggak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Dewa Hide, apalagi dia juga nggak punya kesempatan untuk masuk ke arah zona selanjutnya. Circle pun udah mulai menutup lagi, bakal coba ditutup juga jalan dari teman-teman EVOS Divine yang memang punya banyak sekali Glual, Bung Skyla. Tapi dari arah seorang bocil drone cuma punya satu Glual aja, yang gua rasa dia bakal lebih milih untuk tereliminasi begitu saja. Akhirnya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Bocil drone harus mengalah sama keadaan, and then EVOS Divine mendapatkan buyahnya di round pertama Login Battle Series presented by Kopi Kenangan hanya untuk Bung Skyla. Luar biasa EVOS Divine sekali lagi menunjukkan kelas mereka, dan gue melihat salah satu gameplay yang sangat amat profesional ditunjukkan oleh EVOS Divine, terbukti dari ketika mereka melakukan pergerakan, ketika mereka tidak mendapatkan zona, mereka tahu betul apa yang harus mereka lakukan, mereka tahu betul ke arah mana mereka harus